Keanu Reeves, ya benar, bukan Keanu yang satunya ya. Ya emang sama-sama gondrong tapi ya bedanya banyak dan ya jauh lah. Nah, untuk bapak-bapak satu ini harus diakui kalau beliau memang cocok memerankan tokoh action apapun. Mulai dari megang pisau, pistol sampai tangan kosong pun Mas John Wick ini sudah gak ada lawan. Tapi kalau kalian mau ngeliat kehebatan Mas John Wick tanpa aksi pukul-pukulan dan jauh dari ending yang gitu-gitu aja, mungkin kalian harus nonton filmnya kali ini. Jenis film yang ringan, sederhana, tapi bisa membuat kita banyak belajar di akhir tahun ini. Tidak tanpa berlama-lama lagi, begini ceritanya. Apa yang akan tergambar di kepala kalian ketika mendengar sebutan malaikat? Makhluk ilahi yang suci, bersayap dan baik hati? Oke, yakin kalian definisi itu yang kalian pikirkan? Gak mau berubah pikiran? Serius? Nah, kalau gitu berarti kalian perlu mengenal malaikat yang agak lain dari malaikat pada umumnya. Dan perkenalkan, dialah malaikat Gabriel, atau kalau di sini kita panggil aja ya Mas John lah. Malaikat unik yang tugasnya sedikit berbeda dari teman-temannya. Dan bedanya apa? Dan untuk mengetahuinya bisa kita lihat dari ukuran sayapnya yang kecil, imut, atau ya kayaknya telah tumbuh sih ya. Tapi enggak. Minum susunya lancar kok Mas John ini. Sayap mini ini dikarenakan pangkat John yang masih sangat rendah. Beneran serius, istilahnya junior banget kalau di dunia permalaikatan. Dan karena pangkat rendahnya itulah, tugas John bisa dibilang mudah, unik, dan sangat mulia. Dan apakah itu? Nah, coba tunjukin tugasmu, Mas. Dan iya, begitulah kerja John setiap hari, mengingatkan pengemudi agar fokus di jalan dan gak main HP sembarangan. Mungkin tadi saya bilang tugasnya mulia, tapi apakah John berpikir demikian? Sayangnya tidak. Kenapa? Itu karena John ingin seperti malaikat lain yang bisa menyelamatkan jiwa manusia. Masa ya tugas malaikat cuma nepuk pundak orang? Di mana kerennya katanya? Oke, selaku ketua malaikat, Martha bisa paham. Tapi John perlu tahu bahwa sebelum dia menyelamatkan manusia, dia perlu mencari jiwa yang tepat. Karena kalau enggak, John justru akan menimbulkan masalah baru. Aku tahu orangnya, ujar John dengan cepat. Udahlah John, gak perlu macam-macam. Memangnya kamu mampu? Dan daripada melawan, John akhirnya cuma bisa menuruti Martha. Tapi, apakah John akan menyerah? John Wick bos, mana ada kata menyerah di kamusnya? Oleh karenanya, John rasa dia sudah punya target yang tepat. Miskin, kerja cuma jadi driver online, dan gak punya harapan. Namanya Arch. Gimana bacanya? Arch. Ayo udahlah, kita panggil aja Raffi. Seperti yang sudah John bilang, selain miskin, Raffi ini pernah hampir nabrak gara-gara lamaran kerjanya yang ke-125 ditolak mentah-mentah. Dan tidak jarang kerjanya sebagai ojol sering dibatalkan karena beragam alasan. Ngantri panjang tapi makanannya udah habis, mobil bekasnya ketilang, dan yang terakhir, Raffi dikasih rating jelek gara-gara Raffi ngehina anak orang. Olah Vivi, kalau ngehina boleh lihat-lihat. Maksudnya lihat-lihat keadaan, bukan ngaca. Olah, salah ngomong aku. Dan karena itulah, Raffi terpaksa bekerja di tempat lain untuk menambah pemasukannya. Tapi apakah itu cukup untuk menyewa motel? Sayangnya enggak. Bahkan saking malunya tidur di mobil, Raffi harus berbohong tinggal di apartemen sewaktu ditelepon ayahnya. Namun, meski hidupnya sangat susah, Raffi hari itu lumayan senang ketika ia bisa berkenalan dengan Elena, seorang karyawan paruh waktu yang tiba-tiba mengajaknya ikut demo. Daripada demo, Raffi bilang, bagaimana kalau makan gorengan di pinggir jalan? Ya walaupun harus split bill, tapi Raffi rasa malamnya sudah lebih baik sejak ia bisa dekat dengan Elena. Keesokan harinya, demi hidup layak dan bisa memukau Elena, Raffi pun langsung tancap gas ketika ia mendapat tugas membersihkan garasi. Tak disangka, ternyata orang yang menyewa jasanya adalah Jeff, seorang investor perusahaan teknologi yang pernah mendapat roti tanpa harus antri sepertinya. Mobil 17, rumah seluas lapangan golf, dan harta ratusan miliar. Iya, kira-kira itulah harta yang Jeff punya, alias Jeff adalah seorang sultan kaya raya. Posisi yang sangat bertolak belakang dengan status Raffi. Nah, tugas Raffi adalah membersihkan sampah di garasinya dan juga merapikannya. Karena Jeff harus melakukan tugas yang lebih penting dari yang Raffi lakukan.
Dan begitulah sisi kontras dari pekerjaan mereka berdua. Selama punya uang, maka apapun sah untuk kamu lakukan. Sebenarnya tugas Raffi hari itu sudah selesai. Namun Raffi tidak jadi pulang setelah ia tahu bahwa Jeff sedang butuh asisten. Dengan skill tukang obatnya, Raffi bilang siap dengan semua tugas yang Jeff suruh. Minimal dia tidak lagi harus menginap di mobil seharian. Baiklah, karena kerja Raffi lumayan satset, maka Jeff pun memberinya kesempatan 1 minggu dulu. Kalau Raffi bisa dipercaya, maka Jeff akan membuatnya permanen di sini. Dan iya, mulai keesokan harinya, Raffi pun mengerjakan semua tugasnya dengan sangat baik. Mulai dari menyiapkan jadwal rapat, membuatkan sarapan, merekam latihan dansa, sampai mencarikan maklar jam premium yang harganya agak miring. Setelah semua tugasnya beres, Raffi pun diberitahu bahwa tadi siang ada surat tilang untuknya. Lalu untuk jaga-jaga, Jeff tak lupa memberi kartu kreditnya untuk belanja keperluan rumah ini. Hingga di tengah obrolan itu, Raffi yang penasaran pun bertanya, apa pekerjaan Jeff sebenarnya? Kenapa ia bisa sekaya ini? Oh, itu karena Jeff adalah seorang investor di banyak startup. Salah satunya di Foodzer, yang tidak lain adalah perusahaan ojol yang selama ini menghidupi Raffi. Intinya jika Raffi ingin sukses, jangan pernah menyerah dengan apapun pekerjaanmu. Keesokan pagi, setelah Jeff selesai yoga, ia segera mendatangi Raffi karena ia ingin memberitahu sesuatu. Karena belakangan sedang marak perampokan, Jeff segera menunjukkan pistolnya agar Raffi bisa berjaga-jaga. Kuncinya, jika ia curiga dengan orang asing, jangan ragu menembaknya dulu. Baru setelah itu, tangkap orangnya. Baiklah, Raffi mengerti. Dan di sana, Raffi tiba-tiba bertanya, apakah nanti malam ia boleh pergi kencan? Tentu, jawab Jeff. Memangnya Raffi mau ngajaknya makan di mana? Mungkin di warung pinggir jalan seperti dulu. Apa tidak salah? Tanya Jeff lagi. Kenapa Raffi tidak mengajaknya ke Dunsmore? Jeff sering ke sana dan makanannya tidak terlalu mahal. Lagi pula Raffi tidak ingin membuatnya malu kan? Dan satu lagi, Jeff akan meminjamkan jaketnya agar Raffi lebih percaya diri. Tanpa pikir panjang, malam itu Raffi pun langsung ngajak Elena kencan di restoran kesukaan Jeff. Dengan setelan mewah, Elena tak tahu kalau Raffi ternyata bisa setampan ini. Sambil basa-basi, Elena pun kagum karena Raffi sekarang sudah lebih maju sejak bekerja di rumah Jeff. Akan tetapi, semua kehangatan itu langsung berubah setelah mereka melihat harga menunya. Dan iya, mereka pun hanya bisa memesan 2 wine dan 1 ikan yang paling murah. Tapi Raffi semakin kaget setelah ia tahu kalau total menu mereka lebih dari $300. Meski Elena sudah mengajaknya split bill, Raffi tiba-tiba bilang kalau ia bisa membayarnya. Hingga akhirnya, Raffi pun terpaksa menggunakan kartu kredit milik Jeff. This was so lovely. Kemarin malam mungkin rasanya sangat sempurna. Dan hari ini pun Raffi bisa memandangi koleksi foto Jeff. Tapi tidak lama, ketakutan Raffi pun jadi kenyataan. Setelah Jeff tahu jika Raffi telah memakai kartu kreditnya semalam. Meski Raffi membela dirinya, Raffi harus tahu bahwa itu sama saja dengan mencuri uang Jeff. Dan apapun alasannya, Jeff rasa ia cukup tahu dengan kepercayaan yang bisa ia berikan. Alias, Jeff terpaksa memecatnya. Jeff sudah tidak peduli apapun masalah Raffi. Karena bagi Jeff, kesalahan Raffi sudah sangat fatal. Uang habis, jatah pekerjaannya penuh, sampai untuk mencari donasi pun Raffi harus mendonorkan darahnya. Dan itu pun dia masih harus diusir dari sebuah restoran karena mereka akan tutup. Dan apakah masalahnya cuma itu? Sayangnya enggak. Sebab satu masalah besar kini harus menimpanya. Tanpa ia tahu, selama ia tidur tadi, ternyata mobilnya telah diderek polisi karena denda tilangnya tidak segera ia lunasi. Benar-benar sebuah beban yang jelas, dan itu menambah rasa pesimis akan hidupnya. Dan di tengah kondisi terpuruk itulah, John melihatnya dari jauh. Serta membayangkan, kalau ia bisa berguna untuk Raffi, mungkin Martha akan percaya dengannya. Jadi, John telah memutuskan untuk memperlihatkan dirinya kepada Raffi. Ia tahu mungkin Raffi tidak akan percaya jika ia seorang malaikat, tapi ia akan menunjukkan kepadanya jika hidup Raffi masih layak untuk dijalani. Lihatlah, ini adalah masa depannya jika Raffi masih terus berusaha. John paham kalau Raffi sulit mendapat kerja, tapi di masa depan ia akan bekerja menjadi kurir. Tidak buruk, tapi juga tidak enak. Sebab untuk buang air pun Raffi harus memakai botol,
karena tuntutan kerjanya yang sangat amat ketat. Dan satu lagi, Raffi juga harus tahu bahwa 8 tahun lagi ia akan menikah dengan Elena. Tapi jika Raffi mengira rumah ini adalah rumahnya, ia keliru. Karena kenyataannya ini adalah rumah orang tua Elena. Bahkan Raffi juga harus tinggal bersama ayah tirinya yang sehari-hari hanya menganggur. Dan terakhir, inilah momen yang paling miris. Meskipun Raffi sudah menjadi kurir, tapi untuk biaya pengobatan anjing mereka, Raffi saja tidak sanggup. Setidaknya John ingin Raffi tahu bahwa hidupnya tidak terlalu buruk kalau Raffi tidak menyerah. Akan tetapi, apakah John tidak bisa membantunya? Bukankah John tahu bahwa Raffi sudah bekerja setengah mati? Namun itulah masalahnya. John bukanlah malaikat tingkat tinggi, alias ia tidak bisa menolong Raffi seperti harapannya. Tapi apapun keadaannya, John ingin Raffi tahu bahwa hidupnya masih sangat berharga. Tapi tidak, Raffi tidak akan percaya sebelum ia bisa hidup seperti Jeff. Hidup mewah, melimpah, dan tidak perlu khawatir tentang uang. Baiklah, apa Raffi pikir hidup Jeff lebih baik darinya? Mungkin ini bukan kapasitasnya, tapi untuk menyadarkan Raffi, John ingin menunjukkan sesuatu. Sir? Sir, are you okay? What? You must have fallen asleep in your car. I fell asleep. No problem. Get home safe, okay? Ya, Raffi jelas bingung. Kenapa ia terbangun di dalam Tesla? Kemana mobil VW bututnya? Hingga paginya di saat ia mengikuti GPS mobilnya, Raffi semakin bingung ketika ia kembali ke rumah Jeff. Apakah ini mimpi? Lalu di saat masuk ke dalam, kenapa Jeff memakai kemejanya? Apakah Jeff tidak salah? Hingga akhirnya muncul jawaban yang membuat Raffi mengerti semuanya. Whose house is this? Your house. Untuk membuktikannya, Raffi pun segera memeriksa foto di rumah ini. Dan iya, dalam sekejap inilah kenyataannya, bahwa semuanya berubah menjadi miliknya. Bukankah ini hidup yang Raffi inginkan, tanya John. Raffi tak perlu bingung, karena John telah menukar ingatan Jeff dengan hidup Raffi yang lama. Di sini Raffi bebas melakukan semuanya. Tapi ingat bahwa hidup Jeff tidak seindah kelihatannya. Namun alih-alih mengerti maksud John, Raffi justru langsung menyuruh Jeff seenaknya. Semuanya yang dulu cuma bisa Raffi bayangkan sekarang menjadi kenyataan. Hanya saja Raffi lupa bahwa Jeff adalah investor yang sibuk. Akan tetapi jika hanya tawar-menawar pasti mudah. Tinggal bacot modal kripto kayak Mas Timothy, ngomongin risiko kesehatan kayak Dr. Tirta, semuanya pasti beres. Bahkan di saat ia hendak membayar makan siangnya, Raffi baru mengerti jika perusahaanlah yang akan membayarnya. Sekarang tentu keinginan Raffi hanya satu. Buat apa banyak uang kalau tidak bisa pamer ke wanita idamannya? Ya, Raffi tentu bisa melakukannya. Namun masalahnya, Elena tidak mengenal siapa Raffi di versi sultannya. Dan itu berarti Raffi harus mendekatinya lagi. Udah gitu aja. Cuma perlu gombal ala Lek Bagong, saset-saset, dan iya, mereka pun udah ada di restoran mahal ini lagi. Pesan ini, pesan itu, dan semua menu paling mahal pun sudah bukan masalah baginya. Dan di momen membayar, Raffi ternyata baru tahu bahwa Sultan seperti Jeff ternyata punya privilege yang ia tidak tahu, yaitu gratis. Iya, restoran ini ternyata sudah sering mendapat tips dari Jeff, hingga tidak aneh ketika Raffi tidak perlu membayar apapun. Usai John mengabulkan mimpinya, apakah Raffi sudah menikmati semuanya? Bukankah hidupnya yang dulu lebih bermakna? Apakah John sudah gila? Apa yang bermakna dari hidup miskin dan tidak punya uang? Bukannya sadar, cara John malah membuat Raffi lupa daratan. Tapi gini intinya, sekarang John ingin Raffi menyadari bahwa jadi kaya itu tidak enak. Dan kalau begini terus, pasti Elena dan masa depannya jadi berantakan. Jadi udah ya main kaya-kayaannya. Tapi tunggu dulu, Cop Raffi. Bukankah John malaikat rendahan? Sekarang, apakah John bisa membalikannya jadi orang biasa lagi? You're gonna make me go back? No, I can't do that. So if I want to stay, I can just stay. Yes, I have to want to go back. that's right. Jika sebelumnya Raffi hanyalah pria miskin tanpa masa depan, maka saat ini dia adalah sultan paling kaya di New York. Bikin pesta kayak gini tiap minggu, kecil, dan semuanya jadi tambah seru ketika ia bisa menyuruh Jeff jadi pembantunya. Akan tetapi di saat John datanginya lagi, Raffi langsung bertanya, di mana sayap kecilmu? Dan iya, sayapnya telah dicabut oleh atasannya. Dan itu semua gara-gara Raffi yang serakah. Apakah ini adil untuk Jeff? Bagaimana kalau John melakukan ini?
holding my own trash. Why are you in my clothes? Dalam sekejap, otomatis ingatan Jeff langsung kembali. Bahkan saking syoknya, Jeff malah pingsan setelah tahu bahwa Raffi telah mencuri hidupnya. Belum lama siuman, Jeff semakin tidak mengerti kenapa ada malaikat yang tidak bisa membuat keajaiban sama sekali. Oke. Jadi gini aja, Jeff akan memberi Raffi 100 juta rupiah jika ia mau menukar hidupnya lagi. Tapi sayangnya tawaran berapapun tidak akan mempan bujuknya. Kalau Jeff ingin hidupnya kembali, kenapa ia tidak minta tolong kepada malaikat gondrong ini? Namun lagi-lagi karena sayapnya hilang, John minta maaf karena ia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi masalahnya masih ada cara terakhir supaya kehidupan mereka bisa kembali. Caranya adalah Raffi harus punya niat tulus dari hatinya untuk menyadari bahwa jalan pintas ini salah dan mau kembali ke hidupnya yang lama. Baiklah, Raffi setuju. Namun dengan satu syarat. Jeff harus memberinya waktu 1 minggu untuk Raffi bersenang-senang. Oke, deal. Bahkan Jeff berani bertaruh bahwa dia bisa menjalani hidupnya dari nol sama seperti masa kecilnya. Oh iya? Tanya Raffi. Sekarang coba katakan, apa pekerjaan orang tua Jeff? Dokter dan pengacara. Oke. Di titik adu nasib ini Jeff memang kalah miskin. Tapi 1 minggu ke depan jika Jeff bisa bertahan, ia minta agar Raffi menepati janjinya. Lalu John yang merasa bersalah sekarang gantian menemani Jeff dari nol. Tidur di motel 90 ribuan, oke. Sampai ditagih oma-oma Cina, masih oke. Tapi jika Jeff harus antri selama 2 jam, maka inilah neraka yang tidak ingin Jeff lalui. Bahkan Jeff pun tidak tahu kalau parkir sempit dan diburu waktu itu sangat memusingkan. You hit a car. I know I hit a car. I can see that. Used to my normal car has cameras and sensors and shit. It beats. Jika tahu sesusah ini, Jeff tidak akan mau bertukar nasib dengan Raffi. Dan di sini Jeff baru tahu bahwa bekerja sebagai ojol ternyata tidak semudah kelihatannya. Apalagi Jeff juga baru tahu bahwa saingan pekerja murahnya sepertinya adalah robot AI yang selama ini Jeff pikir akan menguntungkan perusahaannya sendiri. Belum lagi ketika Jeff harus berhadapan dengan pembeli super pelit yang malah memberinya bintang 1. Alhasil belum ada sehari Jeff bekerja, ia sangat heran kenapa Raffi sangat suka jadi orang miskin. Untuk menyewa motel pun rasanya sudah mustahil. Lalu di mana kita akan tidur? Tanya John dengan polos. Got separate seats. It's like we each have our own little beds. Could be cute. No. Sementara Jeff susah payah menjalani hidupnya, Raffi justru marah semakin di atas angin. Harta sudah punya, Elena pun ada di pelukannya. Tapi masalahnya, waktu Raffi jadi sultan tinggal 1 minggu lagi. Jadi detik itu juga ia langsung mengajak Elena ke Paris secepatnya. Namun sayangnya Elena tidak bisa ikut karena katanya dia ada rapat serikat pekerja yang tidak bisa ditinggal. Alah, udah tinggalin aja, percuma rapat-rapat kayak gitu. Kan kalian tetap miskin juga. Tak sadar jika ucapannya terlalu congkak, Elena pun pergi saking kecewanya. Memang salah ya, kata Raffi. Oh lah Vivi. Dan akibatnya ketika Raffi bimbang dan terlalu fokus menghubungi Elena, tiba-tiba di tempat lain, persis di malam yang sama, John tiba-tiba harus memberitahu 2 kabar buruk. Pertama, Jeff tidak bisa kembali ke hidupnya yang lama, sebab Raffi baru saja koma karena kecelakaan. Kedua, John minta maaf karena sekarang ia hanya manusia biasa seperti Jeff dan Raffi. Iya, ini semua adalah hukuman karena ia sudah mengacaukan peta nasib dan juga takdir. Ia dihukum jadi manusia biasa sampai John tahu bagaimana caranya mengembalikan hidup Raffi dan Jeff. Di hari pertamanya jadi manusia, John bingung kenapa perutnya tiba-tiba bunyi. Lalu kenapa ia harus makan? Tapi setelah ia mencicipi burger dan nugget, John akhirnya bisa merasakan surga lumer di mulutnya. Enak ya? Tapi ini gratis kan? Sayangnya tidak ada yang gratis di dunia ini, ucap Jeff. Minimal John harus bekerja. Bagaimana kalau jadi pawang gajah? Seperti di internet. Tanya John dengan polos. Atau bagaimana kalau John mendirikan ormas? Bentar Mas John, sabar dulu, bentar. Sebelum terlalu jauh, Jeff rasa ada satu pekerjaan mudah untuk manusia pemula sepertinya. Do we do any other stuff or is it just dishes all night? Ya, karena ia bukan malaikat lagi, tentu John tak akan pernah tahu bahwa bekerja seperti ini sangat melelahkan. Apalagi setelah John tahu bahwa gaji tukang cuci piring ternyata tidak lebih besar dari gaji Raffi selama ini.
Dan ia pun diberitahu oleh atasannya, jika John ingin mendapat uang lebih, ia harus mengambil kerja tambahan. Hingga akhirnya John pun mengerti kenapa Raffi tidak mau kembali ke hidupnya yang lama. Sama seperti John, rupanya Jeff juga sudah tidak tahan dengan pekerjaan yang berat. Dan perasaannya semakin kesal ketika ia tahu bahwa yang memesan ramen itu adalah Raffi. Yang itu berarti Raffi sudah siuman dari koma dan sengaja menghindar darinya. Akan tetapi di saat ia minta Raffi segera pergi dari rumahnya, Jeff malah bingung. Kenapa Raffi seakan tidak mengenalinya? Apalagi alasannya sekarang? Tapi bukan, Raffi ternyata bukan mencari alasan. Sebab dari selebaran rumah sakitnya, Raffi bilang bahwa kata dokter ini adalah efek dari kecelakaannya. Alias Raffi mengalami amnesia. Setelah Jeff menceritakannya panjang lebar kalau Raffi hilang ingatan, respon John hanya menghisap kreteknya dalam-dalam. Melihatnya, Jeff jelas marah. Kenapa John malah merokok? Iya, John tahu, tapi seperti wejangan Lebagong, apapun masalahmu, yang penting sebat dulu. Di titik ini John tahu bahwa masalah mereka hanya satu, yakni mengembalikan ingatan Raffi. Dan satu-satunya harapan mereka mungkin hanya Elena. Jeff tenang saja, karena John rasa ia tahu harus melakukan apa. Mungkin Elena pikir pelan-pelan ia bisa mengubah pola pikir teman-temannya, agar mereka tak lagi dijajah sistem di perusahaan ini. Elena mau agar semua karyawan harian di sini bersatu dan menuntut hak mereka dengan benar. Tapi alih-alih didengarkan, saran Elena malah diabaikan begitu saja. Hingga di sanalah John tiba-tiba datang dan setuju dengan semangat Elena yang mengusahakan keadilan teman-temannya. John rasa mereka harus bersatu agar punya taraf hidup yang lebih baik. Namun tunggu dulu, Elena cuma ingin bertanya satu hal. Apakah John bekerja di sini? Daripada John berakhir minum-minum karena gagal membujuk Elena, lebih baik John membantu Jeff agar dia tidak digantikan robot AI di perusahaannya sendiri. Akan tetapi baru sebentar mereka mencari solusinya, mobil Jeff terpaksa diderek polisi karena Jeff tidak sanggup bayar denda tilangnya. Sama seperti nasib Raffi dulu, beginilah nasib Jeff sekarang. Terbuang tanpa rumah dan pekerjaan. Tapi di saat dia melihat jam tangannya, Jeff rasa inilah jalan keluarnya. Ya, Jeff ingat di rumahnya ada 1 jam tangan paling mahal yang bisa menjamin hidupnya sampai ingatan Raffi kembali. Sebelum mulai mencurinya, Jeff penasaran, bukankah ini adalah pesta yang telah ia rencanakan untuk ulang tahunnya yang ke-40? Kenapa Raffi bisa tahu konsep pesta ini? Akan tetapi di saat Jeff akan masuk, John masih bertanya, apakah mereka boleh mencuri? Jelas boleh, ucap Jeff. Kan ini rumahnya sendiri. Oh, iya juga. Oke, jadi gini, sembari mereka menunggu pesta ini selesai, mereka harus berpencar agar tidak ada yang mencurigai kehadiran mereka. Dan John boleh menunggu di mana saja sampai pesta ini selesai. Baru di saat keadaan sudah aman, Jeff akan mengambil jam berharganya. Hingga singkat cerita, di saat pesta berakhir dan Raffi telah terlelap, barulah Jeff memulai aksinya, yakni mengambil lagi haknya sambil menunggu ingatan Raffi pulih sepenuhnya. Namun ketika Jeff sudah mengambil jam-jam mahalnya, tiba-tiba Raffi langsung menembaknya karena panik. Meski Jeff telah mengerang minta tolong, kenapa John tidak segera menolongnya? Awalnya Jeff masih penasaran, kenapa Raffi bisa langsung menembaknya. Namun di saat itulah Raffi keceplosan. Bukankah Jeff sendiri yang bilang pada dia dulu agar tidak ragu menembak siapapun sebelum menangkapnya? Dan dari sinilah Jeff akhirnya tahu bahwa Raffi ternyata hanya pura-pura amnesia. Ya, di momen ini Jeff ingin tahu kenapa Raffi membohonginya. Bukankah ia sudah berjanji akan mengembalikan hidupnya? Dan sebelumnya Raffi ingin minta maaf karena ia terpaksa melakukannya. Jadi semenjak Raffi kecelakaan, ia terus memikirkan cara agar ia tidak perlu lagi menjalani hidupnya miskin. Maka dari itulah Raffi sengaja pura-pura lupa ingatan. Tapi anehnya, meski Raffi sudah memiliki segalanya, entah mengapa Raffi justru merasa kosong. Ia merasa tidak berguna untuk sekedar ada menemani Elena. Di titik ini, Raffi justru merasa egois karena ia tidak pernah memikirkan orang lain. Semenjak yang ia pikirkan hanya dirinya sendiri. Raffi merasa gagal setelah ia kehilangan seseorang yang sangat ia cintai. Dan Raffi baru mengerti bahwa yang ia butuhkan tidak hanya harta semata, melainkan kehadiran seseorang yang mengerti siapa dirimu dan terlebih siapa yang mau menemanimu di titik terendahmu sekalipun.
Dan sekarang, Raffi akhirnya menyadari bahwa ia tidak butuh semua harta dan kemewahan yang menyilaukan matanya. Dan jika ini adalah satu-satunya cara agar Raffi bisa merasakan hidup yang lebih bermakna, maka ia tidak keberatan jika ia harus membalikan hidup Jeff. Namun sebelum sayapnya kembali, apakah John boleh ikut bersama mereka? Jika sebelumnya Raffi mulai mengerti apa yang ia butuhkan, saat ini giliran Jeff yang akhirnya paham bahwa sebenarnya ia juga sama egoisnya dengan Raffi. Jika sebelumnya ia tidak pernah memikirkan bagaimana susahnya jadi warga kelas bawah, sekarang setelah ia bertukar nasib dengan Raffi, Jeff perlahan sadar bahwa ia perlu memakai kacamata orang lain untuk bisa melihat siapa dirinya yang selama ini hanya tahu cara menimbun hartanya. Sedangkan yang ia butuhkan justru berbagi kebaikan dengan orang yang tidak seberuntung dirinya. Sekarang mungkin tugas John hampir selesai. Namun masalahnya, kenapa Raffi masih belum kembali ke takdirnya? Bukankah Raffi sudah menyadari kesalahannya dan juga bersedia menukar hidup Jeff? Lalu apa yang kurang darinya? Jeff dan Raffi sebenarnya sudah menyadari kesalahan mereka. Hanya saja John masih belum mengerti hal apa yang bisa membuat hidup Raffi lebih bermakna. Dan untuk membantunya, Martha hanya bisa bilang bahwa terkadang jiwa yang tersesat tidak membutuhkan malaikat, karena yang mereka butuhkan hanya kehadiran orang lain. Meski John masih belum mengerti apa yang dimaksud Martha, tapi dari hari ke hari ia mulai senang menjadi seorang manusia. Bukan karena dia bisa melakukan apapun dan makan apapun, melainkan lebih dari itu. Dia senang karena bisa menolong orang-orang yang dia kasihi. Contohnya malam ini, ketika akhirnya mereka semua berkumpul, ditambah dengan Elena yang akhirnya mulai dekat lagi dengan Raffi. Namun tiba-tiba di saat semua rekan pergi, John kembali merasa hampa. Sampai akhirnya Raffi bertanya, kenapa John memilih sendirian di sini? Ya, ternyata John akhirnya menyadari kesalahannya selama ini. Sebelumnya, John memang bilang ingin menjadi sosok malaikat yang lebih berguna. Bahkan ia pun sampai merusak garis nasib Raffi dan Jeff. Perasaan gagal dan sedih juga kecewa campur aduk di dalam hatinya. Dan rasanya, ia juga adalah malaikat yang sangat egois. Dan rasanya, jika malaikat Raffi bukan dirinya, mungkin Raffi tidak perlu menderita seperti sekarang. Tapi Raffi justru berkata sebaliknya. Dengar John, meski kamu malaikat yang gagal, payah dan egois, tapi aku akan tetap memilihmu menjadi malaikat pelindungku. Raffi berkata seperti itu bukan karena ingin menghiburnya. Tapi dia berkata demikian justru karena Raffi bersyukur bisa melatih proses naik turunnya bersama John. Jika John tidak menyadarkannya bahwa menjadi orang kaya tidak seindah kelihatannya, mungkin hari ini Raffi hanya hidup dalam pikiran dangkalnya dan bisa saja melakukan hal jahat demi mendapatkan kehidupan seperti Jeff. Namun di tengah masalah yang ada, ia bahagia karena ia pernah hidup bersama malaikat seperti John. Dan sejak hari ini, Raffi rasa hidupnya adalah kehidupan yang layak untuk dijalani. Hey, yo. Are you okay? What? Akhirnya, usai melawan takdirnya sendiri, kini Raffi akan bertanggung jawab dengan segala konsekuensi atas kesalahannya. Termasuk dengan menebus surat tilang mobilnya yang pasti dendanya akan sangat mahal. Namun ketika ia akan mencicilnya, Raffi justru tidak menyangka bahwa diam-diam Jeff telah melunasinya. Benar-benar episode hidup yang tidak pernah Raffi bayangkan jadi kenyataan. Bahkan dikala ayahnya sedang menelponnya, Raffi juga berani minta maaf karena telah membohonginya selama ini. Raffi minta maaf karena ia malu dengan hidupnya yang gagal. Namun ternyata sang ayah justru lebih bahagia jika anaknya mau terbuka padanya. Dan di samping itu, ternyata Jeff pun turut berubah menjadi bos yang lebih manusiawi. Di hadapan semua karyawan dan manajer Foodzer, alias perusahaan delivery makanan miliknya sendiri, Jeff sudah membuat aturan baru, yakni ia sudah tidak mau memakai robot AI untuk menggantikan manusia. Meski ia tidak menceritakan kisahnya sendiri, tapi Jeff berkata bahwa di luar sana banyak ojol yang punya hidupnya tergantung dari perusahaannya. Dan sejak hari ini, ia sudah tidak mau membuat hidup orang lain menderita seperti sebelumnya. Walau pada akhirnya tetap menjadi kurir, namun Raffi tidak pernah menyesali jalan hidupnya. Tapi perlahan, Raffi pun belajar untuk tidak hidup lagi dalam dunianya yang sempit. Alias Raffi mau bergerak
sekalipun prosesnya tidak sebentar dan sering tidak terlihat. Berkat usahanya melamar sebagai sutradara dokumenter, lambat laun akhirnya bisa hidup berkecukupan bersama Elena dan juga orang tuanya. Jadi meski hidupnya tidak secepat proses orang lain, namun Raffi sadar bahwa terkadang yang membuat manusia merasa gagal justru karena kita selalu membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Oleh karenanya, Raffi ingin berterima kasih kepada John yang sudah membuatnya sampai ke titik ini. Dan semoga John pun bisa bahagia menjadi malaikat yang apa adanya. Pada akhirnya film ini tidak benar-benar bicara tentang malaikat. Ia bicara tentang kita. Tentang keinginan kita yang mungkin pernah menggiring kita untuk hidup sebagai orang lain. Tentang keyakinan kita yang kadang kala tergoda dengan konsep bahwa kebahagiaan selalu ada di tempat yang tidak kita miliki. Kita sering berpikir kalau saja hidup sedikit lebih mudah, mungkin saja kalau kita punya uang lebih banyak, kalau saja nasib kita sedikit lebih ramah, maka semuanya akan mungkin baik-baik saja. Tapi film ini pelan-pelan menunjukkan sesuatu yang lain, bahwa hidup orang lain pun tetap menyimpan lukanya sendiri. Dan hidup kita sendiri, meski berantakan, masih punya ruang untuk disyukuri. Kadang yang kita butuhkan bukan keajaiban besar, bukan pertukaran nasib, bukan juga hidup yang baru, melainkan hanya keberanian untuk melihat hidup kita apa adanya. Seiring perjalanan dan pengalaman kita akan menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, dan bahwa merasa lelah, gagal atau tertinggal adalah bagian dari menjadi manusia. Dan itu wajar, sangat wajar. Dan akan aneh kalau kita tidak punya ketakutan sebagai manusia. Mungkin itulah makna keberuntungan yang sesungguhnya. Bukan hidup tanpa masalah, tapi kemampuan untuk tetap berjalan meski hidup tidak selalu memberi apa yang kita harapkan. Saya Gunas dan tim Musrabi Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak sudah menonton video sampai habis. Terima kasih banyak sudah memberikan like. Terima kasih banyak sudah memberikan komentar, subscribe dan juga mencet tombol thanks ya. Karena apapun yang akan lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup saya bilang kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah dan itu berat banget, yang tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala dingin. Ya saran terakhir apa sekalian? Buang, tengah kopinya, ambil korengnya dan sebatin aja dulu. Bye.